Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, baiklah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita sejenak memanfaatkan waktu kita untuk thalabul ilmi dan nasihat menasihati di dalam kebaikan. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan topik berkaitan dengan kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah maknanya adalah bahwa kita kembali kepada asal, kembali kepada kesucian, kembali kepada bakat dan pembawaan manusia yang berlaku secara universal. Dalam pandangan Islam, setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia yang lahir tidak memiliki dosa, walaupun orang tua yang melahirkan kita mungkin berdosa atau telah berdosa. Dalam Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Orang tua tidak dapat mewariskan dosanya atau membagikan dosanya kepada anak keturunannya. Sehingga di dalam Islam tidak mengenal akan adanya dosa warisan. Karena kalau di dalam Islam mengenal adanya dosa warisan, maka seseorang yang memiliki dosa besar akibat warisan dari orang tuanya, maka memungkinkan atau bisa saja nanti berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, kata fitrah menurut bahasa adalah penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau pembawaan sejak lahir. Kata fitrah ini terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Walakinna aksaron nasi, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Kata fitrah Allah pada ayat ini maksudnya adalah ciptaan Allah. Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa manusia dilahirkan dengan naluri keimanan.
dan manusia siap menerima Islam dalam penciptaannya. Manusia menurut fitrahnya berarti telah beragama, mengakui dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Itu diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Maka kalau ada orang yang tidak beragama tauhid, sesungguhnya itu tidak wajar. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis Bukhari juz 2 halaman 104. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama salil bahimati tun tajul bahimata hal taro fiha jada'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu lihat padanya telinga yang terpotong? Manusia dengan tabiat penciptaannya yang merupakan pencampuran antara tanah dari bumi dan peniupan ruh, maka manusia diberi atau dibekali potensi-potensi yang sama untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk. Seseorang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, sebagaimana ia mampu mengarahkan dirinya atau jiwanya kepada kebaikan dan keburukan. Kemampuan ini diungkapkan di dalam Al-Quran surat As-Sam ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dan hal ini juga diungkapkan di dalam surat Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain. Serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali Allah memberikan potensi kepada manusia dan sudah ada pada diri manusia dengan kata-kata ilham di situ. Ilham di situ adalah petunjuk. Artinya di dalam diri manusia sudah dibekali potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang istimewa dan unik karena memiliki potensi untuk berbuat baik dan buruk. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kemampuan akal yang berada di dalam hati manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karenanya, baik atau buruknya amal seseorang tergantung pada hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 19.
Dari hadis tersebut bahwa akal atau kemampuan memahami bersumber pada hati, bukan otak atau kepala. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagi orang-orang yang memiliki hati yang sehat atau qalbun salim, sungguh sangat beruntung. Karena dengan hati yang sehat atau qalbun salim, maka orang tersebut akan senantiasa dapat melakukan amal kebajikan atau amal kebaikan, atau dapat melakukan perintah-perintah Allah atau menjauhi larang-larang Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita memiliki hati yang sakit atau qalbun marid, atau apalagi kalau kita memiliki hati yang mati atau qalbun mayit, maka kalau kita memiliki hati qalbun marid atau qalbun mayit, maka cenderung kita tentunya akan berada di dalam perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, oleh karenanya di dalam bulan suci Ramadan ini, agar manusia bisa dapat terhindar atau berbuat salah dan dosa, haruslah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, maka insya Allah kita tidak akan sesat baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma masaktum bihima, kitaballahi wa sunata nabiyhi. Kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Untuk menjaga fitrah manusia agar senantiasa terbebas dari dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan menghapus dosa yang telah dilakukan sebelumnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 228 dan Muslim juz 1 halaman 624. Mudah-mudahan puasa bulan Ramadan yang kita laksanakan pada bulan ini bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan dan mengantar kita kepada fitrah manusia atau kepada kesucian, sebagaimana manusia dilahirkan ke muka bumi ini tanpa dosa. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik di sore hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai dengan selesai. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.